Pak Fauzi Aniatunisa. Di sini saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Karena tadi Ibu bertanya ya Bu ya, kira-kira imunisasi apa aja sih yang akan didapatkan oleh anak Ibu? Jadi pada pagi hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai imunisasi dasar lengkap pada bayi. Kira-kira waktu yang saya butuhkan 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, Kak. Bersedia ya. Kalau gitu ini Bu bisa pegang satu, sambil dibaca-baca juga, saya pegang satu ya. Nah sebelumnya Ibu udah tahu belum apa itu imunisasi? Saya tanya vaksin, Mbak. Oh, tahunya vaksin Iya. ya. Nah, jadi imunisasi itu adalah suatu usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan di mana akan memberikan kekebalan pada bayi Bu. Jadi diberikan vaksin itu atau imunisasi sama aja sebenarnya itu biasanya untuk memberikan kekebalan pada tubuh bayi biar terhindar dari beberapa penyakit. Nah, manfaatnya itu apa sih? Manfaatnya itu sebagai daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh, terus mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, anak Ibu udah beberapa kali diimunisasi ya Bu ya? Ini kan umurnya 9 bulan, berarti tadi imunisasi campak ya Bu ya? Iya. Nah, terus penyakit apa aja sih yang bisa dicegah oleh adanya imunisasi? Nah, bisa penyakit hepatitis B, biasanya yang menyerang hati, terus penyakit TBC paru, terus penyakit difteri. Kemarin kan sempat ada juga Bu ya yang rame-rame tuh difteri yang gangguannya pada tenggorokan. Terus penyakit tetanus, penyakit pertusis, penyakit polio, dan penyakit campak. Nah, siapa aja sih yang harus mendapat imunisasi? Jadi yang wajib mendapatkan imunisasi itu semua bayi dan anak-anak pada umur 0 sampai 12 bulan. Nah, itu yang harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Sisanya itu biasanya imunisasi tambahan aja gitu ya, Bu ya. Nah, imunisasi dasar lengkap ini pada usia 0 sampai 12 bulan itu ada beberapa, Bu. Pertama ada imunisasi BCG, ini biasanya yang diberikan pada saat bayi baru lahir. Terus itu gunanya untuk melindungi bayi dari penyakit TBC atau tuberkulosis. Nah, terus yang kedua itu ada imunisasi polio. Nah, polio ini untuk melindungi bayi dari penyakit polio atau lumpuh layu. Begitu ya, Bu ya. Terus ada imunisasi hepatitis B. Hepatitis B ini untuk melindungi bayi dari penyakit hepatitis B. Jadi sesuai sama namanya imunisasi hepatitis B berarti untuk imunisasi hepatitis B. Terus imunisasi DPT. Nah, untuk DPT ini untuk melindungi bayi dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Pertusis itu batuk kerjan, batuk yang terus-menerus yang enggak hilang-hilang gitu. Terus imunisasi campak itu juga untuk melindungi bayi dari penyakit campak. Ya, di mana sih imunisasi dapat diperoleh? Ibu tahu nggak kira-kira di mana aja? Di bidan biasanya. Biasanya di puskesmas ya. Oh iya. Nah, jadi imunisasi ini dapat diperoleh di beberapa pelayanan kesehatan Bu, yaitu posyandu, puskesmas, praktek dokter atau bidan, dan rumah sakit. Nah, kapan sih bayi diimunisasi? Jadi 5 imunisasi dasar lengkap itu untuk bayi di usia 1 tahun, itu yang tadi saya sebutkan ya Bu ya. Itu kurang dari 7 hari bayi biasanya diberikan hepatitis B. Terus pas umur 1 bulan itu BCG atau sama polio 1. Terus 2 bulan itu DPT atau hepatitis B 1 sama polio 2. Terus umur 3 bulan itu DPT atau HB2 dan polio 3. Setelah itu umur 4 bulan DPT atau HB3 dan polio 4. Dan yang tadi anak Ibu dilakukan imunisasi itu imunisasi campak ya Bu ya, karena umur 9 bulan. Nah, biasanya imunisasi BCG yang di lengan kanan atas itu biasanya ada ininya, bekasnya. Biasanya kelihatan tuh Bu ya di ada anak saya. sebelah kanan itu tuh biasanya ada bekasnya karena emang agak sakit itu Bu ya. Terus imunisasi campak biasanya di lengan kiri atas. Jadi beda ini. BCG di lengan kanan, imunisasi campak di lengan kiri atas. Kemudian imunisasi polio diberikan melalui mulut, kemudian imunisasi hepatitis atau DPT itu berada di paha bagian luar. Nah, keadaan yang tidak membolehkan anak diimunisasi itu apabila anak terdapat sakit berat, kemudian demam tinggi, jadi panas yang melebihi 38 derajat Celcius diharapkan itu nggak boleh diberikan pada anak saat itu juga. Kenapa? Karena pada saat imunisasi biasanya anak bisa demam Bu, efek sampingnya itu. Iya, kemarin juga dia demam. Iya, demam ya. Nah, kemudian pada anak kejang juga nggak boleh. Terus reaksi berlebihan atau alergi setelah salah satu jenis imunisasi
itu nggak boleh. Misalnya kemarin pernah dikasih polio ya Bu ya, polio yang pertama, terus anaknya alergi gitu. Jadi nggak boleh lagi diberikan kedua kalinya karena kan anaknya alergi. Jadi nggak boleh diberikan imunisasi yang sama kalau misalnya sudah tahu anak itu alergi. Terus keadaan yang muncul setelah imunisasi. Nah, biasanya untuk hepatitis B ini keadaan yang muncul itu kemerahan dan nyeri di tempat suntik. Biasanya di tempat suntiknya itu merah gitu Bu ya, sama nyeri kalau misalnya dipegang. Kemudian untuk BCG itu 2 minggu setelah imunisasi biasanya timbul pembengkakan kecil dan merah di tempat suntikan. Nah, terus timbul juga bisul kecil. Nah, bisul kecil ini yang menyebabkan luka anaknya itu berbekas. Jadi luka parut gitu Bu ya. Terus ada namanya DPT. Tadi keadaan yang muncul setelah imunisasi biasanya bayi itu panas pada sore hari setelah imunisasi, biasanya langsung demam. Nah, akan turun dalam 1-2 hari. Jadi ibu nggak perlu takut. Misalnya kenapa nih anak saya habis imunisasi kok demam? Sebenarnya nggak apa-apa karena itu respon dari tubuhnya anak ibu ya. Nah, di tempat suntikan itu juga biasanya merah dan nyeri. Nah, tapi tidak berbahaya karena nanti bisa sembuh sendiri ya Bu. Terus untuk polio, keadaan yang biasa muncul itu reaksi polio umumnya nggak ada sih Bu. Yang biasanya ada reaksi itu hepatitis B, BCG, DPT sama campak. Nah, biasanya campak itu juga ada demamnya gitu sama timbul kemerahan ya. Nah, hal-hal yang perlu diingat tadi seperti saya bilang, demam yang tidak terlalu tinggi itu bukan merupakan penghalang bagi anak-anak mendapat imunisasi. Jadi tadi kalau misalnya di atas 38 derajat Celcius baru dia nggak boleh diimunisasi. Tapi kalau di bawah itu masih boleh imunisasi ya. Terus diare ringan juga bukan merupakan halangan untuk mendapatkan imunisasi. Nah, ini bisa kita cek lagi diarenya itu menyebabkan dia dehidrasi apa enggak. Kalau misalnya dehidrasinya sedang sampai berat, jadi mending tidak usah. Tapi kalau misalnya masih ringan, itu nggak apa-apa diberikan imunisasi. Terus imunisasi ulangan sebaiknya dilakukan untuk memperkuat kekebalan yang sudah didapat. Nah, biasanya imunisasi ulangan itu imunisasi campak Bu, itu usia 28-36 bulan. Jadi kan tadi udah diberikan campak pada usia 9 bulan ya Bu ya. Jadi nanti ada pengulangannya lagi supaya kekebalan tubuhnya lebih kuat lah gitu. Nah, terus program baru imunisasi pentavalen. Imunisasi pentavalen ini merupakan program baru Bu dari pemerintah, di mana imunisasi ini pengembangan dari imunisasi combo antara DPT dan HB. Ya, jadi satu gitu Bu ya. Nah, imunisasi ini berisi vaksin tadi DPT, HB, HIB gitu ya. Jadi selain mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, penyakit ini juga dapat tambahan vaksin hepatitis B dan HIB untuk influenza tipe B. Nah, dapat mencegah penyakit radang otak, meningitis, dan radang paru atau pneumonia. Nah, jadi bayi dari usia 0 bulan sampai 24 bulan itu beberapa imunisasi yang diberikan. Itu ada 0 bulan hepatitis B, kemudian 1 bulan BCG dan polio 1, kemudian pada saat 2 bulan itu DPT, HB, HIB 1 dan polio 2, terus 3 bulan DPT, HB, HIB 2 dan polio 3, kemudian pada usia 4 bulan DPT, HB, HIB 3 dan polio 4. Nah, yang tadi 9 bulan itu campak Bu ya. Terus 18 bulan, jadi setelah ini masih ada Bu, yaitu DPT, HB dan HIB. Kemudian pada saat 24 bulan itu lanjutan imunisasi campak. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi yang perlu diingat, imunisasi ini melindungi dari penyakit Bu, dan terus mencegah kecacatan dan kematian. Jadi sangat bagus kalau misalnya kita memberikan imunisasi yang lengkap untuk anak-anak kita, karena bisa mencegah adanya penyakit kayak gitu Bu ya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Ini boleh buat saya kan Mbak? Oh, boleh. Biar saya baca-baca lagi. Ya Bu, itu aja Bu, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena Ibu sudah mendengar dengan baik Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.